Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini saya bacakan surat Al-Baqarah mulai dari ayat 146 sampai dengan ayat 153. Insya Allah saya bacakan ayatnya, arti perkata, terjemahnya, tafsirnya, munasabah ayat, dan juga kasanah ilmu pengetahuan. Semoga bermanfaat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Alladzina, orang-orang banyak, atainahum, yang telah kami beri kitab, maksudnya Taurat dan Injil, yakni yang telah kami anugerahi ilmu Taurat, yaitu Abdullah bin Salam dan teman-temannya. Ya'rifunahu, mereka mengenalnya, maksudnya mengenal Nabi Muhammad beserta sifat-sifat dan gambarannya. Kama ya'rifuna, sebagaimana mereka mengenal abna'ahum, anak-anak mereka, maksudnya sebagaimana mereka mengenal anak-anak sendiri. Wa inna, dan sesungguhnya, fariqom, segolongan, minhum, dari mereka, yakni sebagian ahli kitab, layak tumuna, mereka sungguh menyembunyikannya, yakni menyembunyikan tentang sifat dan gambaran tentang Nabi Muhammad SAW. Layak tumunal haqqo, menyembunyikan kebenaran tentang sifat dan gambaran Nabi Muhammad. Wahum, dan mereka adalah ya'lamun, mereka mengetahui, maksudnya mereka mengetahui dari kitab mereka. Terjemah ayat 146. Orang-orang yang telah kami beri kitab Taurat dan Injil mengenalnya Muhammad seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Sesungguhnya sebagian mereka pasti menyembunyikan kebenaran, padahal mereka mengetahuinya. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Al-haqqu, kebenaran, adalah min, dari, rabbika, Tuhanmu, yakni bahwa kamu adalah seorang nabi yang diutus oleh Allah Ta'ala untuk menyampaikan kebenaran. Fala takunanna, maka janganlah sekali-kali kalian menjadi minal mumtarin, termasuk orang-orang yang ragu. Oleh karena itu, jangan sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu, yakni orang yang ragu bahwa mereka ahli kitab tidak mengetahui kenabianmu. Terjemah ayat 147. Kebenaran itu dari Tuhanmu, maka janganlah sekali-kali engkau Muhammad termasuk orang-orang yang ragu. Walikulli wijhatun wa muwalliha fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir. Walikulli, dan masing-masing umat, wijhatun, arah kiblat, maksudnya yakni setiap pemeluk agama memiliki kiblatnya masing-masing. Wa iya, muwalliha, menghadapnya, maksudnya yakni setiap pemeluk agama menghadap kiblat masing-masing dengan penuh kecintaan. Menurut pendapat yang lain, kalimat walikulli wijhatun berarti semua nabi mempunyai satu kiblat, yaitu Ka'bah, dan kalimat wa muwaliha berarti setiap nabi diperintahkan untuk menghadap ke arah Ka'bah. Fastabiqu, maka berlomba-lombalah kalian, khairat, kebaikan, maksudnya berlomba-lombalah hai umat Muhammad SAW dalam melakukan ketaatan hingga melebihi umat yang lain. Aina matakunu, dimanapun kalian berada, maksudnya apa kamu di darat maupun di laut, ya'ti bikumullahu, niscaya Allah akan mendatangkan kalian, yakni Allah akan mendatangkan dan mengumpulkan kalian pada hari kiamat, jami'ah, semuanya, lalu dia membalas perbuatan kalian dengan kebaikan. Innallaha, sesungguhnya Allah, ala kulli syai'in, atas segala sesuatu, maksudnya termasuk mengumpulkan semua makhluk pada hari kiamat dan perbuatan-perbuatan lainnya, qadir, Allah Maha Kuasa. Terjemah ayat 148. Dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya, maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan di mana saja kamu berada,
pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka sadral masjidil haram wa innahu lal haqqu mir rabbik wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Wa min kaisu, dan dari mana saja, kharajta, engkau keluar, fawalli, maka palingkanlah, wajhaka, wajahmu, satral masjidil haram, ke arah masjidil haram. Wa innahu, dan sungguh itu, maksudnya masjidil haram, lal haqqu, sungguh benar, mir rabbika, dari Tuhanmu. Maksudnya sesungguhnya masjidil haram itu merupakan kiblat Ibrahim alaihissalam. Semoga salawat Allah dilimpahkan kepadanya. Wama, dan tidaklah Allahu Allah bighafilin, akan lalai, amma ta'malun, dari apa yang kalian kerjakan, yakni tidak akan lupa Allah atas segala apa yang kalian lakukan, termasuk yang kalian rahasiakan tentang kiblat Ibrahim alaihissalam dan juga lainnya. Terjemah ayat 149. Dan dari manapun engkau Muhammad keluar, hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Sesungguhnya itu benar-benar ketentuan dari Tuhanmu. Allah tidak pernah lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka sadral Masjidil Haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum sadrah li'alla yakuna linnasi 'alaikum hujjatun illa alladziina zalamu minhum fala taghsawhum waghsawni wa liutimma ni'mati 'alaikum wa la'allakum tahtadun. Wa min kaisu, dan dari mana saja, kharajta, engkau keluar, yakni di mana saja kamu berada, fawalli, maka palingkanlah, hadapkanlah, wajhaka, wajahmu, maka palingkanlah wajahmu ketika sholat, maksudnya satral masjidil haram, ke arah masjidil haram. Wa haitsu ma kuntum, dan dimanapun kalian berada, maksudnya di darat maupun di lautan, fawallu, maka palingkanlah, hadapkanlah, wujuhakum, wajah-wajah kalian, maksudnya ketika sholat, satroh, ke arahnya, yakni ke jurusannya, li'alla yakuna, agar tidak menjadi, linasi, bagi manusia, maksudnya yakni bagi Abdullah bin Salam dan teman-temannya, alaikum, atas kalian, hujatun, alasan, maksudnya alasan atas kalian yang berhubungan dengan perubahan arah kiblat, sebab telah termaktub di dalam kitab mereka bahwasanya Masjidil Haram adalah kiblat bagi Ibrahim alaihissalam, sehingga pada waktu sholat jika kamu menghadap ke arah Masjidil Haram, tidak ada alasan bagi mereka untuk menentangnya. Illa, kecuali, ladina dzalamu, orang-orang yang zalim, maksudnya orang-orang yang zalim dalam hal tersebut, minhum, dari mereka, yakni Ka'ab bin Ashraf dan teman-temannya serta kaum musyrikin Arab, fala tasahum, maka janganlah kalian takuti mereka, maksudnya jangan takut kepada mereka dengan pergantian kiblat itu, wahsauni, dan takutlah kepadaku, maksudnya takut kalau mengabaikannya, waliutima, aku sempurnakan, nikmati, nikmatku, yakni agar aku menyempurnakan karuniaku, alaikum, atas kalian, maksudnya berkat kiblat tersebut, sebagaimana telah kusempurnakan atas kalian berkat agama ini, wala'alakum, dan agar kalian tahtadun, kalian mendapat petunjuk, maksudnya dan supaya kalian mendapat petunjuk kepada kiblat Ibrahim alaihissalam. Terjemah dari ayat 150. Dan dari manapun engkau Muhammad keluar, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram.
dan di mana saja kamu berada, maka hadapkanlah wajahmu ke arah itu, agar tidak ada alasan bagi manusia untuk menentangmu, kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka. Janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku, agar aku sempurnakan nikmatku kepadamu dan agar kamu mendapat petunjuk. Kama arsalna fikum rasulam minkum yadlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmah wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Kama arsalna, sebagaimana kami telah mengutus, fikum pada kalian, rasulam, seorang rasul Muhammad. Kami telah mengutus kepada kalian seorang rasul, yakni hendaklah kalian ingat kepadaku sebagaimana kami telah mengutus seorang rasul kepada kalian. Minkum, di antara kalian, yakni dari nasab kalian maksudnya, yatlu, ia membacakan alaikum kepada kalian, maksudnya membacakan, yakni menuturkan kepada kalian, ayatina, ayat-ayat kami, yakni Al-Quran, baik berupa perintah ataupun larangan, wa yuzakikum, dan mensucikan kalian, yakni membersihkan kalian dari berbagai dosa dengan tauhid, zakat dan sedekah, wa yuallimukum, dan mengajarkan kalian alkitabah, kitab, maksudnya mengajarkan Al-Quran, wal hikmata, dan hikmah, yakni halal dan haram, wa yuallimukum, dan ia mengajarkan kalian, yaitu mengajarkan hukum-hukum, maslahat dan informasi tentang umat-umat terdahulu, malam takunu, apa yang belum kalian adalah ta'lamun, mengetahui. Itu segala apa yang tidak kalian ketahui sebelum adanya Al-Quran dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terjemah surat Al-Baqarah ayat 151. Sebagaimana kami telah mengutus kepadamu seorang Rasul, Muhammad maksudnya, dari kalangan kamu yang membacakan ayat-ayat kami, mensucikan kamu dan mengajarkan kepadamu kitab, Al-Quran dan hikmah, sunnah, serta mengajarkan apa yang belum kamu ketahui. Fadkuruni adkurkum waskuru li wala takfuru. Fadkuruni, maka ingatlah kalian kepadaku, yakni dengan cara melaksanakan ketaatan. Adkurukum, niscaya aku ingat kalian dengan menganugerahkan surga. Menurut pendapat yang lain, ingatlah kalian kepadaku di saat lapang, niscaya aku pun ingat kepada kalian di saat susah. Waskuruli, dan bersyukurlah kepadaku tentang nikmat-nikmatku. Wala takfurun, dan janganlah kalian ingkar kepadaku, yakni mengabaikan syukur. Terjemah Al-Baqarah ayat 152. Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was shalah, innallaha ma'as sabirin. Ya ayyuhalladzina, hai sekalian orang-orang, amanu yang beriman, ista'inu, kalian mohon pertolonganlah, bisabri, dengan kesabaran. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan kesabaran, yakni dengan cara melaksanakan segala ketentuan Allah Ta'ala, meninggalkan segala kemaksiatan, serta memohon perlindungan. Wassalah, dan sholat, yakni dengan cara memperbanyak sholat sunat, baik malam atau siang, agar dapat membersihkan berbagai dosa. Innallaha, sesungguhnya Allah, ma'as-sabirin, bersama orang-orang yang sabar. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar, yakni membantu, menjaga dan menolong orang-orang yang sabar yang memohon perlindungan. Kemudian Allah Ta'ala mengulas ucapan kaum munafikin kepada para syuhada perang, kepada para syuhada perang Badar, Uhud, dan seluruh syuhada di berbagai medan perang. Orang-orang munafik mengatakan si anu telah mati,
kebahagiaan dan kebahagiaannya telah sirna, sehingga orang-orang yang ikhlas pun menjadi bersedih hati. Terjemah ayat 153. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Tafsir At-Tabari Al-Baqarah ayat 153. Pada ayat ini Allah mendorong manusia untuk mentaatinya dan menghadapi sesuatu yang dirasa berat, baik secara fisik maupun secara materi. Maka seolah dia berfirman, wahai orang yang beriman, hendaklah kamu minta tolong dengan cara sabar dan sholat dalam melaksanakan ketaatan kepadaku, menunaikan berbagai hukum yang aku tetapkan, baik hukum yang telah dihapus maupun hukum yang masih berlaku. Sekalipun kamu merasa berat karena perkataan batil dari orang kafir yang dilontarkan kepada kamu, atau terasa berat secara fisik dalam melaksanakannya, atau secara materi dalam melawan musuh-musuhmu di jalanku, hendaklah kamu bersabar karena aku semata dalam menghadapi sesuatu yang tidak disenangi dan dirasa berat oleh kamu. Kemudian hendaklah kamu berlindung dari perkara-perkara yang mengerikan dengan cara melakukan sholat karena aku semata. Karena dengan kesabaran atas perkara-perkara yang tidak disenangi, kamu akan mendapatkan keridhaanku, dan dengan melaksanakan sholat karenaku, kamu akan meraih apa yang kamu cari dan akan memperoleh apa yang kamu butuhkan di sisiku. Sesungguhnya aku bersama orang-orang yang sabar dalam menunaikan kewajiban-kewajiban dariku dan sabar dalam meninggalkan maksiat kepadaku. Aku akan menolong, menjaga serta melindungi mereka sehingga mereka dapat memperoleh apa yang dicari dan dicita-citakan. Tafsir At-Tabari jilid 2 halaman 697 sampai dengan 698, terbitan tahun 2001. Tafsir Ibnu Katsir Al-Baqarah surat 153. Dalam ayat ini Allah SWT memerintahkan umat manusia untuk selalu meminta pertolongan kepada Allah dengan cara bersabar dan menunaikan sholat secara khusyuk. Sabar terbagi menjadi dua, yaitu sabar ketika mendapatkan kesenangan dan sabar ketika mendapatkan kesusahan. Ketika menghadapi permasalahan, hendaknya kita mengembalikan semua urusan kepada Allah, karena dialah zat yang menentukan semuanya. Rasulullah SAW bersabda sebagai berikut, sebagai kejutan bagi seorang mukmin, Allah SWT tidak akan menentukan sesuatu kecuali Allah SWT lebih tahu tentang apa yang lebih baik bagi dirinya. Sabar mengandung 3 hal, yaitu sabar untuk meninggalkan sesuatu yang haram, sabar dalam menunaikan ibadah dan kewajiban, serta sabar dalam menerima musibah dari Allah SWT. Semua musibah merupakan kehendak Allah semata. Telah disebutkan pula bahwa di balik kejadian yang menimpa pasti terdapat hikmah yang sangat agung. Al-Misbah Al-Munir fi Tahzib Tafsir Ibnu Katsir halaman 92 sampai dengan halaman 93. Kasanah pengetahuan surat Al-Baqarah ayat 153, yaitu sabar dalam menghadapi cobaan. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran Al-Baqarah 153. Seseorang yang berada dalam rangka meraih ridha Allah memikirkan bukti-bukti yang menuntun kepada iman, memelihara perintah Allah, akhirat, kematian, dan merenungkan nikmat yang telah Allah berikan kepadanya dalam kehidupan ini, balasannya akan mendapatkan pertolongan Allah. Orang yang beriman tidak pernah lupa bahwa Allah telah menciptakan setiap situasi yang dialami manusia setiap harinya. Tujuan penciptaan tersebut adalah agar kita bersabar atau menggunakan pikiran kita untuk menyelesaikan masalah dengan cara yang paling disukai Allah. Keadaan apapun yang kita rasakan, termasuk jika ada masalah yang tidak mampu diselesaikan seorang diri, maka yang harus dilakukan adalah bersabar. Salah jika ada orang yang menganggap bahwa cobaan hanya muncul dalam bentuk kepedihan yang luar biasa dan tragedi sebagai ujian bagi kesabaran kita.
Allah menguji manusia sepanjang hari dengan berbagai cobaan, baik yang besar maupun yang kecil. Namun dalam situasi ini, mereka yang hidup sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan ajaran Al-Quran, tidak merasa jengkel dan tetap bersabar tanpa berkeluh kesah. Dalam Al-Quran, Allah menerangkan bahwa salah satu sifat orang beriman adalah tetap bersabar dengan cobaan yang datang kepada mereka, yaitu orang-orang yang apabila disebut nama Allah, hati mereka bergetar. Orang-orang yang sabar atas apa yang menimpa mereka, dan orang yang melaksanakan sholat, dan orang yang menginfakkan sebagian rezeki yang kami karuniakan kepada mereka. Quran Surat Al-Hajj ayat 35 tercantum di dalam Harun Yahya, judulnya 24 jam dalam kehidupan muslim. Teman-teman sekalian, saya sudah selesai membacakan ayat, arti perkata, terjemah, asbabul nuzul, tafsir, dan khasanah pengetahuan. Semoga semuanya bermanfaat. Kita cukupi alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.